Firman-Mu adalah terang bagi jalanku, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saudara tahu pelita? Kalau firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, pelita itu nggak besar-besar. Banyak orang-orang Kristen yang katanya punya iman, mungkin teori iman, dia bilang saya punya iman, saya pegang firman Tuhan pelita, gue langsung lari-lari ngelilingin ruangan. Padahal pelita itu cuma apa? Membuka 2 langkah ke depan. It's a privilege buat saya melihat begitu banyak orang, begitu banyak anak-anak yang ada di tengah-tengah kita di tempat ini memberikan dirinya untuk Tuhan. Saya percaya setiap anak-anak adalah berkat buat kita. Amin. So, bukan suatu hal yang kebetulan, saya percaya hari ini kita merayakan Father's Day and it's amazing. Dan I'm gonna cruise along. I don't have much time, but let's get on. And saya percaya setiap dari kita akan diberkati hari ini. Kita masih dalam tema Legacy of Promise. Satu hal yang saya siapkan pada saat saya berpikir mengenai Father's Day and then Legacy of Promise. Waktu mau jadi ayah pertama kali, saya dengar satu statement yang kurang lebih seperti ini. Dia bilang begini, Bapa di dunia itu merepresentasikan Bapa di surga. Waktu saya dengar pernyataan itu, kedengarannya baik. Amin. Kita sebagai Bapa di dunia merepresentasikan Bapa di surga. Tapi waktu saya dengar pernyataan itu, saya takutnya gak ketolongan. Dalam hati saya pikir, am I gonna be a good representation? Bisakah saya menjadi representasi yang baik? Setelah saya pikir lagi, I was so afraid, saya takut banget. Sampai satu waktu I keep on praying, I keep on asking God, is this even right? And then saya temukan ini. So, earthly father, kita sebagai Bapa dunia, kalau Anda merepresentasikan Bapa di surga, you are a bad representation. Amin. We are a bad representation. So it's become satu hal yang saya taruh dalam hati saya dari anak saya kecil. Saya akan memperkenalkan Bapa yang sebenarnya. So dari mereka kecil, I step aside. My job, bagian saya bukan menjadi representasi Tuhan. Walaupun as much as possible mereka akan berpikir seperti itu. Karena mereka lihatnya Bapak di dunia. Tapi it's my job, adalah kewajiban saya untuk memperkenalkan Bapa di surga dari umur mereka kecil. Dari kecil saya ingatkan, saya katakan begini, Papa bisa gagal. Saya nggak pernah bilang, oh Papa, you see me? Mirip sama Bapa di surga. Enggak, saya nggak berani ngomong gitu. Saya bilang, kamu lihat Papa yang ini, this dad will fail. But that will not fail. Papa itu nggak akan. And then I keep on telling my children, Papa bisa ada waktunya di mana Papa nggak ada buat kamu. I'm not 24 hours for you. Tapi saya mau kasih tahu bahwa Tuhan ada dalam kehidupanmu sebagai Bapa. Dan itu yang saya ajarkan. So note for fathers pagi hari ini, the best thing we can do for our children is not become their God. Untuk gak menjadi Tuhan bagi kehidupan mereka. But as early as possible, singkirkan beban dari pundakmu. Perkenalkan Bapa yang sebenarnya. But introduce them to God. Hal terbaik yang dapat kita lakukan bagi anak-anak kita bukan menjadi Tuhan. And kalau kita menjadi Tuhan yang buruk. Tapi untuk memperkenalkan mereka kepada Tuhan sedini mungkin. Berbicara mengenai legacy of promise. Kita akan masuk di title hari ini adalah What God Remembers. Apa yang Tuhan ingat.
what God remembers. Kita lihat di minggu pertama, apa yang orang ingat tentang Abraham sebagai seorang bapa, sebagai seorang ayah, apa yang manusia lihat pada saat mereka lihat Abraham. Pada saat itu ada Bani Het yang berkata bahwa you are a mighty prince, engkau adalah raja agung. Tuhan beserta dengan engkau. But pertanyaannya pagi hari ini yang saya mau nanya adalah, what does God remember about Abraham? Apa yang Tuhan ingat tentang Abraham? Kenapa? Karena apa yang Tuhan ingat tentang Abraham menyatakan bahwa hal itu adalah hal yang penting. What God remembers reveals what God considered essential. Apa yang Tuhan ingat tentang seseorang, bahkan kita akan lihat bahkan setelah Abraham mati, itu adalah hal yang penting. Dan saya berdoa pagi hari ini para bapak-bapak kita bisa menangkap a few points, terutama papa-papa dan juga mama-mama, tapi terutama papa-papa karena hari ini adalah Father's Day, untuk kita bisa menangkap the few points yang membuat Tuhan itu mengingat, because it's important, it's essential. Yang pertama adalah satu kehidupan yang Tuhan ingat adalah a life that keeps listening. Kejadian 26 ayat 1 sampai 6 saya bacakan. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama. Jadi ada case, ada kejadian yang tidak menyenangkan, yaitu terjadinya kelaparan. Yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Ayat kedua, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Jadi dia mau pergi ke Mesir melalui Gerar, dan Tuhan berkata, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Ayat 4, aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepadamu keturunan seluruh negeri ini dan oleh keturunan semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena, this is the point, karena Abraham telah mendengarkan firmanku. A life that keeps listening. Dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Di sini kita lihat bagaimana dari semua yang Tuhan ingat tentang Abraham, sesuatu yang diingatkan kepada anaknya, sesuatu yang diingatkan kepada keturunannya. Tuhan gak mengingatkan Ishak bahwa bapak lu kaya, bahwa bapak lu keren. Tapi Tuhan mengingatkan kepada Ishak bahwa bapakmu mendengarkan aku. A life that keeps listening. Karena ketika kita sebagai orang tua, sebagai umat Tuhan, kita memilih untuk mendengar apa kata Tuhan di tengah begitu banyaknya suara yang membingungkan, dan memilih jalan Tuhan, terlepas dari solusi-solusi instan yang kita mungkin ditawarkan. Saya mau kasih tahu, itu lebih berharga daripada pujian yang kita nyanyikan. Because by doing that, dengan melakukan itu, Anda bukan hanya memberikan pujian dari kata-kata, tapi Anda memberikan hidup Anda. I trust God. Itu berarti bagi Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, without faith, tanpa iman tidak mungkin kita bisa menyenangkan Tuhan. Karena hal itu dilakukan karena orang itu punya iman. Makanya dia mendengarkan Tuhan. Dan itu diingat oleh Tuhan. That's what God remembers. Berbicara mengenai listen. Baik dari kita berpikir listening it's all about instruction. Saya mau dengar listen, saya mau dengar Anda, instruksinya apa? Tapi saya mau kasih tahu bahwa itu lebih dari instruksi. Lebih dari keharusan. Lebih dari hanya sekedar tindakan. But listening, pada saat kita mendengarkan, bukan cuma hearing, bukan cuma mendengarkan dalam bahasa Inggrisnya mendengarkan secara pasif, tapi kita mendengarkan secara aktif, itu berbicara mengenai sebuah relasi, relationship, sebuah pengalaman,
sebuah kepercayaan. Saya suka bilang bahwa kita di dalam bergereja, di dalam pemikiran agama, dengan mudah kita berkata, udah lu taat aja sama Tuhan. Tapi berapa banyak orang itu tidak mengenal Tuhan, tidak punya relasi sama Tuhan. Makanya iman itu bukan melakukan hal-hal yang kita tidak bisa lakukan. Tapi iman itu adalah pengenalan akan Allah. Jadi pada saat kita disuruh taat tapi kita nggak kenal siapa yang memberi instruksi ini, sekali lagi akan sangat susah untuk kita taat. Banyak orang Kristen yang nggak menjalani kehidupan untuk mengenal Tuhannya. Pokoknya pendetanya cuma bilang taat aja. Akhirnya susah banget. Karena kenapa? Karena fundamentalnya adalah dia nggak tahu siapa Tuhan dia. Saya akan lebih gampang untuk mentaati papa yang sayang sama saya. Saya akan lebih mudah untuk mentaati orang yang saya tahu dia sayang sama saya. Oleh karena itu sekali lagi iman di dalam kekristenan adalah pengenalan akan Tuhanmu. Many of us coba mentaati Tuhan dari jarak jauh. Itu agamawi. Tapi di dalam kerohanian Tuhan mengajarkan you wanna know me. Sebuah relasi, sebuah pengalaman, sebuah kepercayaan. And I want to tell you this, Anda mungkin hari ini datang dengan berbagai banyak masalah. Papa-papa di tempat ini terutama mencari nafkah, bahkan ada mama-mama yang mungkin mencari nafkah, tahu ini saatnya nggak mudah. Begitu banyak tantangan. But I want to tell you this, and keep this, kalau bisa difoto. I want to tell you this, before God talks about your situation, sebelum Tuhan mau bicara soal situasi Anda, He wants to remind you of who He is. Dia mau ingatkan kepada Anda siapa dirinya. Anda bisa minta dari jauh, Tuhan, saya dalam situasi ini. Tapi sampai Anda mengenal kepada siapa Anda berdoa. Anda berdoa bukan kepada Pastor Andi. Anda punya masalah keuangan, saya cuma lihat Anda mungkin, waduh kesian ya. Saya juga punya kebutuhan, Anda punya sakit penyakit, datang ke pasturnya juga cuma bilang, ya udah begitu. Tapi pada saat kita datang ke Tuhan, I want to tell you this, before God talks about your situation, sebelum Tuhan berbicara tentang situasimu, Ia terlebih dahulu akan mengingatkan tentang siapa dirinya. A life yang kedua adalah not just a life that listens, that keep listening. Tapi yang kedua adalah a life that keeps trusting. Di sini kita lihat bagaimana Abraham yang sudah punya pengalaman dengan Tuhan sedemikian rupanya, kemudian anaknya yang saat itu menggantikan posisinya, menjaga segala apapun yang dia punya, it's as if sepertinya riset dari nol. Isaac nggak mengenal Tuhan sebagaimana Abraham mengenal Tuhan. Amin. Kadang-kadang kita memaksa anak kita untuk mengenal Tuhan dengan cara kita mengenal Tuhan. But di sini kita bisa lihat, a trust, suatu kepercayaan itu adalah sesuatu yang dibangun secara sengaja, very intentional. Kejadian 26 ayat 2, apa yang Tuhan lakukan kepada Abraham, itu di-repeat kembali. Dikatakan apa? Lalu Tuhan menampakkan diri kepada siapa? Kepada Ishak. Serta berfirman, the key adalah menampakkan diri. It's relational. It's relational. Adalah sebuah relasi. Before Tuhan bahkan mendapat jawaban, dia memulainya dengan suatu relasi. Tuhan menampakkan diri. Doa saya hari ini adalah orang-orang AFGF, Jemaat AFGF Jakarta. Kita bukan cuma bermain gereja-gerejaan, kita bukan cuma bermain agama-agamaan, tapi kita benar-benar bisa doa, Tuhan izinkan dirimu dinyatakan dalam kehidupanku. Kalau engkau nggak menampakkan dirimu, aku bahkan nggak sanggup untuk percaya. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu.
Sangat nggak masuk akal, kenapa? Karena Mesir itu adalah solusi. Mesir itu adalah solusi. Bukan cuman Ishak yang mencari solusi ke Mesir, Abraham juga cari solusi ke Mesir. Pada saat kelaparan terjadi, dia pergi ke Mesir. Anaknya pun, Yakub, nanti kalau kita baca, pada saat ada masalah kelaparan, mereka lari ke Mesir. So sangat masuk akal untuk seorang Ishak pada saat dia mengalami masalah ini langsung lari ke Mesir. Tapi saya mau katakan bahwa Mesir itu adalah lambang dari provision without dependence. Jadi penyediaan tanpa ketergantungan. Mesir itu melambangkan penyediaan tanpa relationship. Dapat uangnya, sana makan. Oleh karena itu Tuhan katakan, jangan ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan. Tadi kita sudah baca di ayat 3. Janganlah pergi ke Mesir. Dikatakan, aku akan menyertaimu. Aku akan memberkatimu. Aku akan memberikanmu tanah. Janji-janji yang diberikan kepada Abraham diingatkan lagi kembali. Makanya orang Kristen, orang percaya kalau nggak baca Alkitab, nggak mengizinkan dirinya diingatkan, susah untuk bisa taat. Dan dikatakan bukan cuma buat Anda, tapi buat keturunanmu Ishak, semua akan kuberkati. Dan terlebih lagi itu semua karena Abraham sudah melakukan beberapa hal ini. Di sini kita melihat bahwa Tuhan menyatakan dirinya ke dalam kehidupan Ishak. Dia memberikan alasan yang cukup untuk apa Ishak bisa percaya. Dalam roh keagamawian sekali lagi kita berpikir orang bisa taat sama Tuhan tanpa mengenal Tuhan. Pengenalan akan Tuhan paralel dengan ketaatan kita akan Dia. Amin. Kalau saya nggak mungkin izinin, sekali lagi saya pakai ilustrasi ini, saya nggak mungkin taat sama orang yang numpang lewat. Saya nggak kenal Anda, tiba-tiba Anda datang setelah ini, terus Anda katakan, Pastor Andi, minggu ini Pastor Andi harus berhenti bekerja. Misalnya, nggak sesuai nalar kan? Pertanyaan saya, who are you? Siapa Anda? Kalau Pastor Jimmy yang ngomong, saya kenal. Pastor yang benar. Cuma mau nanya, gaji kepotong nggak misalnya? Enggak, ya udah minggu ini nggak usah kerja gitu kan. Karena saya kenal. Kalau yang berbicara dalam kehidupan Anda adalah just a stranger, seringkali buat orang Kristen Tuhan itu seperti orang tak dikenal. Dia nggak kenal Tuhannya. Bagaimana dia bisa taat sama Tuhan? Orang bilang, Abraham punya iman yang buta. Baca Alkitabmu. Abraham tidak punya iman yang buta. Di Kejadian pada saat Tuhan suruh Abraham pergi keluar dari tempat kota di mana dia pergi, yaitu di Haran, Tuhan sudah menampakkan diri pada saat dia masih di Mesopotamia. Dan itu tercatat dengan jelas di Kisah Para Rasul 7 ayat 1 dan 2. Yang membuat dia bisa keluar dari Haran, menghadapi hal yang dia tidak tahu ada apa di depan ini. Karena di Kisah Para Rasul 7 ayat 1 dan 2 dikatakan Tuhan yang maha mulia menampakkan dirinya. It's relational, bukan konseptual. Banyak orang berpikir ketaatan adalah konsep. No, ketaatan adalah hubungan. If you don't know God, kalau kita nggak kenal Tuhan, kalau kita nggak mengizinkan Tuhan untuk menampakkan dirinya, kita akan senantiasa melakukan apa yang nalar kita katakan. Ya udah, kita ke Mesir. Tapi di situ Tuhan memberikan Ishak alasan yang cukup untuk percaya, sehingga di ayat 6 dia katakan bahwa jadilah tinggallah Ishak di Gerar. Dia cukup untuk percaya sampai dia cukup untuk stop di Gerar yang pada saat itu nggak sesuai nalar. Nggak masuk akal. Karena kalau lu lapar pergi ke Mesir. Di situ adalah solusinya. Tapi di situ Tuhan menyatakan dan enough faith, cukup trust untuk dia katakan I wanna stop.
it's okay, I will stop. Before God shows you the whole journey, ini yang kita harus ketahui bahwa Tuhan gak memberikan kita the whole journey mungkin hari ini. Kadang-kadang kita bingung, where are we going? Tuhan mau kemana? He gives you enough faith for the next step. Minggu lalu saya mendoakan beberapa orang. Satu firman yang saya dapatkan adalah saya katakan begini. Your next half a step. Ambillah langkah, setengah langkah ke depan. Izinkan Tuhan untuk menyatakan dirinya di dalam setengah langkah itu. Karena setengah langkah berikutnya, Anda akan mendapat kekuatan karena setengah langkah itu. So half a step yang Anda ambil, gak usah lari-lari. Half a step yang Anda ambil, Anda bisa melihat kalau Tuhan itu berkarya. Sign and wonders. Itu akan memberikan kekuatan untuk half a step berikutnya. Sebagai orang percaya, jangan berpikir bahwa kita mau cepat-cepat. Karena apa? Seringkali yang Tuhan kasih cuman enough for the next step. And apabila sangat mungkin that next step is a stop. Firman-Mu adalah terang bagi jalanku, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saudara tahu pelita? Kalau firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, pelita itu nggak besar-besar. Banyak orang-orang Kristen yang katanya punya iman, mungkin teori iman. Dia bilang, saya punya iman. Saya pegang firman Tuhan pelita, gue langsung lari-lari ngelilingin ruangan. Padahal pelita itu cuma apa? Membuka 2 langkah ke depan. Pelita itu cuma buka 1 langkah ke depan. Mungkin kita cukup ngambil 1 langkah untuk realize ternyata 2 langkah ke depan ada tembok. Sedangkan kalau tadi main ngehajar, wah gue udah punya pelita, cukup terang, hajar jedat, mimisan. Nyalain Tuhan. Saya mau kasih tahu, before God shows you the whole journey, Father. Not just Father, sekali lagi. Ini aplikasinya bisa buat siapapun, but specifically for you fathers. Sadar bahwa He gives you enough untuk langkah yang berikutnya yang kecil. Jangan jadi orang-orang papa-papa yang kecapean. Mencari tahu the big picture. Padahal yang dikasih hanya 1 langkah ke depan. Be faithful. Because the next step, mungkin langkah berikut yang Tuhan mau kasih kita adalah jangan pergi, tinggallah. Nggak masuk akal. Gak masuk akal. Let the Bible define itself, oke? Kita baca lagi berikutnya. Poin yang ketiga adalah a life that keeps walking. Ayat 7, 10. Kalau tadi sampai ayat 6 akhirnya dia decided tinggal. Nurut, ya udah gua tinggal di Gerar. Ayat 7 dikatakan ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, ini tiba-tiba aja langsung nyamber ke tempat lain. Berkatalah dia saudaraku. She's my sister. Alasannya sebab ia takut mengatakan, ia istriku. Karena pikirnya jangan-jangan aku dibunuh, jangan sampai aku dibunuh oleh penduduk tempat ini. Karena Ribka adalah seorang yang very beautiful. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu dari jendela. Maka lihatlah Ishak sedang bercumbu-cumbu dengan Ribka istrinya. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu. Oh no, yang benar gitu. Masakan engkau berkata dia saudaraku? Jawab Ishak kepadanya, karena pikirku jangan-jangan aku mati karena dia. Tetapi Abimelek berkata, apakah juga yang telah kuperbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami. When I read this, pada saat saya baca saya bilang, Isaac, seriously. I was expecting dari sini adalah, wah setelah Tuhan ingatkan dia tinggal diam. Habis itu, wah Tuhan dia akan melihat berkat. Tapi di sini malah ayat ke-7 langsung dia gagal. Dia bohong. Isaac, seriously. And I can relate to that. Saya nggak tahu berapa banyak dari kita di tempat ini yang bisa relate to that.
Jelas-jelas baru saja diingatkan firman Tuhan di gereja. Wah, akhirnya saya bilang, Tuhan saya mau nurut, thank you Tuhan. Keluar-keluar, langsung taring dan tanduknya keluar. Wah, di pinggir jalan kayak udah ngamuk-ngamuk. Mungkin istri kita mikir, lu tadi ke gereja ngapain gitu. Saya mau kasih tahu, kita adalah Ishak. But I want to tell you, before your failure writes your ending, remember God is still writing your story. Mungkin kalau di sini, kalau saya jadi Tuhan, saya bilang, Ishak, lu sih hopeless banget sih. After everything that I told you, you decided to lie, Anda just bohong begitu saja. Ya saya mau kasih tahu dalam kehidupan kita, this is not the end, oke? Kita akan baca lagi what happened next. Tapi sebelum itu, saya mau ulang sedikit Kejadian 26 ayat 5. Di situ dikatakan karena Abraham telah mendengarkan apa yang Tuhan ingat, what God remembers. Dikatakan yang pertama karena Abraham telah mendengarkan, he keeps listening. Mendengarkan firmanku, memelihara kewajibannya kepadaku, he keeps trusting. Yaitu segala perintah, ketetapan dan hukumku, he keeps walking. Bahkan ketika dia gagal. Galatia 3 ayat 29 dikatakan, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, kita adalah orang-orang Kristen, kita adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Janji Allah di sini nggak bicara mengenai uang, materi, tapi berbicara mengenai relasi. Yang bahkan pada saat dia gagal pun, relasi Tuhan tetap bertahan. Sebagai seorang ayah, anak saya gagal, segagal-gagalnya saya katakan ini ke dalam kehidupan mereka. As much saya mau mereka sukses, tapi saya katakan, kalau sampai satu hari kamu gagal di luar, saya mau kasih tahu kamu bahwa rumah ini akan senantiasa jadi rumah kamu. Mau separah-parahnya apapun, rumah ini adalah rumah kamu. That's the thing yang saya kasih tahu anak saya. Dunia mungkin akan buang kamu. Kalau kamu kelewatan banget. Tapi rumah ini akan senantiasa menerima kamu. Firman Tuhan juga berkata bahwa dia gak akan menerima kita apa adanya, tapi dia akan mengubah kita. Amin. The Bible said God discipline those he love. Tuhan mendisiplinkan anak yang dikasihinya. Tapi itu terjadi di dalam rumah. Itu terjadi setelah ada penerimaan. Dan perubahan itu terjadi. Dan yang luar biasanya lagi, yang kerennya adalah, kalau kita berpikir that's the end of the story, Kejadian 26 ayat 11 sampai 13 kita baca terus ya. Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu. Siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati. Wow. Wow. A divine protection. Perlindungan yang mungkin di Mesir dia gak akan dapat itu. Dan dikatakan menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Divine blessing. Dan dikatakan dan Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama, kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Divine greatness. Kata kaya di sini bukan hanya berbicara mengenai materi, tapi gadal atau gadel yang berbicara mengenai greatness. Saya percaya bahwa Tuhan is not done. Tuhan belum selesai dengan setiap dari kita. Karena apa? Karena karya yang dia buat melalui kayu salib will bring us greatness, akan mendatangkan kekayaan kalau dalam bahasa Alkitabnya, tapi dalam bahasa aslinya adalah growth, magnificent, kebesaran. A life that God remember, suatu hidup yang Tuhan ingat, is neither a mistake-free life, nor a perfect life. Bukan hidup yang sempurna atau tanpa kesalahan.
Melainkan hidup seseorang yang mempercayai Tuhan, listens to God, more than listening to the world, lebih dengar Tuhan dibanding dengar sekitarnya. Trusting in God, lebih percaya Tuhan dibanding percaya kepada situasinya. And walks with God, berjalan sama Tuhan. Bahkan ketika kita melihat banyak sekali alasan untuk tidak berjalan sama Tuhan. Mungkin karena kegagalan kita. Mungkin karena kekecewaan kita. Note for fathers, saya berdoa, what you inherit, apa yang Anda turunkan, is not merely instruction. Terpaku kondisi manual, harusnya begini, harusnya begitu. But it's a connection. Connection sama Tuhan. Business partner kita aja kita mau kenalin ke anak kita, karena it's not instruction, it's connection. Tapi saya berdoa, kita sebagai bapak atau sebagai orang tua di tempat ini, kita bisa introduce the connection yang kita punya sama Tuhan. Dan itu yang kita turunkan, yaitu hidup bersama dengan Kristus yang tidak terbatas kekuatannya. Apapun kendala yang kita alami, saya selalu bilang sama istri saya ini, you know, kalau ada satu hal yang saya mau turunkan kepada anak-anak, uang bisa hilang, semua bisa hilang, tanah bisa habis. Ya saya bilang kalau if I die today, kalau saya hari ini meninggalkan satu. Saya bilang anak-anak tahu Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan kamu. Ia mengorbankan anaknya untuk kamu. Dan kalau kamu percaya, kamu tidak akan binasa, melainkan hidup yang kekal. I said, if my kids, kalau anak saya bisa menghidupi itu, saya percaya yang dia butuhkan bukan bapaknya, tapi yang dia butuhkan Tuhan, dan Tuhan akan bukakan jalan. Apapun yang dihadapi di depan, dia punya Tuhan, and that's better than having me. Itu yang kita akan turunkan. Sore hari ini saya agak buru-buru, because we have so many things going on. Tetapi saya doa untuk setiap dari kita bisa mengalami a life that God remembers. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan, aku berdoa Tuhan. Di tempat ini kami sadar bahwa Engkau lebih besar daripada apapun yang kami hadapi saat ini. The world is not fine, dunia gak baik-baik saja. But Tuhan, dari tempat ini, Tuhan Kau ingatkan sekali lagi, a life that God remembers, kehidupan yang Tuhan ingat, dan Tuhan akan ingatkan anak-anak kita, Bapamu itu seperti apa. Bukan kehidupan yang kaya materi, bukan kehidupan yang penuh dengan ilmu pengetahuan, tapi kehidupan yang mendengarkan firman Tuhan, percaya akan Tuhan, dan terus berjalan. Tuhan, aku berdoa di tempat ini, dalam waktu yang dekat, dalam waktu yang sangat singkat ini Tuhan, aku berdoa biar iman Engkau curahkan di tengah-tengah umat-Mu pagi hari ini. Iman yang percaya. Without faith, tanpa iman, tidak ada hal yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, hari ini aku berdoa. Aku berdoa Tuhan untuk terobosan demi terobosan terjadi di tempat ini. Greatness Tuhan Kau siapkan. Their failure, kegagalan mereka bukanlah ending. Tapi aku berdoa kuasa-Mu yang terus mengalir di tempat ini. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you.
the Lord turn his face towards you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you. Be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. Amen. 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 The Lord bless you. Yeah. The Lord bless you and keep you. And keep you. Make his face shine upon you. Be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Anak-anak diberkati. Sekali lagi orang tua menyatakan bahwa anak-anak adalah milik Tuhan. Pagi hari ini kami juga mau katakan bahwa hidup daripada orang-orang tua itu juga adalah milik-Mu. What God remembers. Tuhan, aku berdoa biar firman pada pagi hari ini bisa menjadi perjalanan kehidupan kami. Kau yang berkati kami. Pada akhirnya Tuhan, kami percaya Gadal, the greatness akan termanifestasi dalam kehidupan kami. Mari angkat tangan kita bersama-sama terima berkat daripada Tuhan. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, mengangkat tangan kami. Percaya Tuhan, bukan kekuatan kami, bukan bahkan ketaatan kami, an external obedience kami yang akan mendatangkan berkat. Tapi kami percaya Tuhan, tangan-tangan kami diangkat, kami menyatakan bahwa kami mau mendengarkan-Mu, kami mau percaya kepada-Mu, dan kami mau terus jalan sama Engkau. Tuhan, Kau lihat setiap tangan yang terangkat. Mereka adalah tangan-tangan yang banyak kelemahan. Tapi aku berdoa Tuhan, Engkau enggak berhenti di sana. You are riding Gadal. Tuhan, Engkau menuliskan kebesaran, kemuliaan dalam kehidupan mereka. Diberkatilah Engkau pada saat Engkau masuk. Diberkatilah Engkau pada saat Engkau keluar. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Lumbung-lumbungmu akan diberkati. Kemuliaan, kebesaran Tuhan akan dinyatakan melalui kehidupanmu. Dan Engkau akan menjadi besar di muka bumi. Bukan saja kekayaan materi yang seringkali backfiring, menjadi alat bagi si jahat. Tapi kebesaran di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu tercurah di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap dari jemaat IFJF Jakarta yang menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Praise God. God bless you. Happy Sunday.